Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Nur Aziza dengan NIM 047. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengisi patograf sesuai kasus yang sudah tersedia. Dimana yang pertama itu nanti kita harus mengisi data pasien sesuai kasus yang sudah tersedia. Kita baca kasusnya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, yang pertama di kasus itu namanya itu Nyonya B, sudah kita tulis Nyonya B, tanggalnya yaitu 7 Oktober, usianya 30 tahun, masuknya itu kan jam 20.00 ya teman-teman. Terus mulusnya itu 3 jam yang lalu, jadi ini 17 ya, 17.00 seperti ini teman-teman. Terus KPA, Q-nya itu adalah kehamilan keberapa, yaitu kehamilan kedua, P-nya itu 1, dan A-nya itu pernah mengalami keguguran atau tidak. Kebetulan tidak, yaitu kita tulis 0 seperti ini. Selanjutnya kita mengisi kontraksi tiap 10 menit seperti itu ya teman-teman, dimana sudah ada aturannya bahwasanya kalau kurang dari 20 ini frekuensinya kurang dari 20 itu kita ini aja titik garis-garis aja. Kalau 20-40 itu kita aksir, sedangkan kalau lebih dari 40 kita hitamkan, dimana setiap 10 menit itu ibu mengalami berapa kali kontraksi, atau 1 kali kontraksi, atau 2 kali kontraksi, 3, 4, atau 5, bahkan 5 kali kontraksi. Nanti diisi sesuai kasus ya teman-teman. Langsung aja pada kasus pertama itu untuk mempermudah kita ya, kita isi aja waktunya, dimana kolom gede ini per jam, dan yang kolom kecil ini adalah setiap 30 menit. Kita isi sesuai data ya teman-teman. Di sini ada 20.00, di sini ada 21, ada 22, 23, seperti ini gitu ya. Terus langsung aja kita mengisi kontraksi tiap 10 menit. Pada kasus itu kan yang pertama 20.30, ibu mengalami 3 kali kontraksi per 10 menitnya, yaitu dalam rentan 40. Jadi kan gini, ibu itu mengalami 3 kali, jadi nanti nulisnya di sini, dan rentannya itu kan 40, berarti kan 20-40 kan ya, berarti sesuai aturan yaitu diaksir seperti ini ya teman-teman, diaksir. Terus ini bawahnya juga sama. Terus data selanjutnya masih sama, lakukan sama tindakannya. Kita langsung ke data selanjutnya, yaitu pada pukul 21.30 masih sama, diperoleh datanya. Terus pada pukul 22 masih sama, 3 kali kontraksi dalam rentan 40. Gini ya teman-teman. Terus pada pukul 22.30 itu ibu mengalami 4 kali kontraksi dalam rentan 45. 4 kali kan berarti di sini 45 kan berarti melebihi 40 ini kan ya teman-teman. Jadi sesuai aturan itu dihitamkan. Oke, kita hitamkan. Ini juga sama, dihitamkan. Gini ya. Terus data selanjutnya masih sama, kita isi sama.
Terus selanjutnya ini juga masih sama, kita isi ya sama. Sudah. Maaf ya teman-teman, tadi yang keempat ini sesuai data itu mengalami rentan 45, jadi itu dihitamkan ya. Tadi saya agak kurang fokus, ini dihitamkan ya teman-teman, seperti ini. Oke, selanjutnya kita langsung aja mengisi pembukaan serviks. Selanjutnya kita mengisi pembukaan serviks dan turunnya kepala. Pada kasus itu kan pasien mengalami pembukaan serviks, turunnya kepala itu 4/5, jadi kita langsung aja pembukaan serviks itu tandai X seperti ini ya teman, X. Terus selanjutnya itu kita isi sama, soalnya ibu itu mengalami pembukaan serviks 4 itu sampai pukul 12:30, jadi ini tetap diisi sama. Seperti itu ya. Terus selanjutnya, maaf ini kelebihan, ini enggak ya. Terus selanjutnya adalah turunnya kepala tandai huruf 0. Turunnya kepala kan 4/5, jadi ini dilingkari. Dah seperti ini ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita mengisi denyut jantung janin per menitnya ya. Jadi sesuai kasus itu ibu datang itu pukul 20 jam berapa ini? Bentar teman-teman. Ibu datang itu pukul 20 dengan denyut jantung 155. Berikan di sini. Terus selanjutnya waktu observasi itu kan 20.30. Aduh aku dedek teman-teman. Terus 20.30 itu 150. Jadi kita titikin ya. Terus 21 itu 160 di sini. Di 21.30 itu 155, turun lagi. Terus di 22 itu 158. Berarti di sini ya teman-teman. Terus 58. Bentar, ini kan 155 benar. 150 oke, 160 benar, 155, 158 oke, udah sesuai. Terus di 22.30 itu 155 di sini ya berarti. Terus pada pukul 23 itu masih sama 155 ya teman-teman ya. Ya 155 masih sama. Terus ini kan 120, ini kan pertama ibu jam 8 itu 155 benar. Terus jam 2.30 itu 150, jam 21 itu 160 ini. Terus jam 21.30 itu 155. Terus 22 itu 158, 23 155, 23 155 ya udah sesuai. Oke, terus yang terakhir itu pukul 00 itu yaitu denyut jantung janinnya adalah 160. Baik, di sini biar lebih indah, maka kita
tarik garis seperti ini ya, biar untuk mempermudah kita juga. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya itu baik ya teman-teman, selanjutnya kita isi air ketuban penyusupan. Air ketubannya itu pada kedatangan ibu pertama itu yaitu jernih, dan selanjutnya adalah apakah ada penyusupan. Jika tidak itu ditulis 0. Dan pada kasus selanjutnya itu air ketubannya yaitu keruh dan penyusupannya itu 2, jadi ditulis 2. Ini masih ditulis sama ya teman-teman, sampai soalnya ini kan pada kasus itu masih sama sampai pukul 00, sampai pukul 12:30. Baik, selanjutnya kita mengisi sesuai data ya. Selanjutnya ini keruh. Di jam-jam selanjutnya ini masih sama ya teman-teman, seperti ini. Sudah. Baik, selanjutnya kita mengisi ini. Maaf ya teman-teman, tadi itu aku udah ngisi ini tapi ternyata ke foto. Jadi ini sebenarnya itu data yang pertama itu kan 120 sampai 120 per 70 dengan nadinya 90. Terus data yang kedua itu 120 per 90 dengan nadi 90, tulis ini. Terus ya data yang ketiga itu 120 per 80 dengan nadi 92. Jadi di sini kan. Terus data yang keempat itu 120 per 80 dengan nadi 92 masih sama. Terus data yang kelima itu 120 per 80, pokoknya sampai sini itu 120 per 20 per 80 ya teman-teman, tapi nadinya beda-beda ya. Yang ini 92, ini 90, yang ini 90, yang ini turun nadinya yaitu 88. Di sini juga sama 88, dan pukul 00.00 itu adalah nadinya 90, seperti itu. Selanjutnya suhu pada data yang pertama itu 36,8. Kita tulis saja 36,8 derajat Celcius. Dan di data itu pukul 20.30 itu ya, 20.30 kan 37 derajat, ya udah ditulis aja 37 derajat. Sampai pukul 00.00 itu derajatnya ibu masih sama di data ya, di data sama, jadi ditulis saja 37 derajat Celcius, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah pengisian urin. Itu pasien mendapatkan protein aseton atau tidak. Jika tidak, maka kita strip aja, strip gini. Ini juga di strip. Nah, untuk volume ini, volume ibu itu kan yang pertama 300 di data 300, ya udah tulis saja 300. Dan di data itu selanjutnya terdapat penambahan urin sebanyak 200. Ya udah, jadi ditulis plus 200. Sini ditulis saja. Terus sudah selesai. Jadi beginilah ya teman-teman cara mengisi patograf yang benar. Maaf tadi jika ada sedikit kekeliruan karena kurang telitinya saya, seperti itu. Baik, lanjut soal yang kedua, yaitu dengan benar ya teman-teman ya, Nyonya C, itu dengan Nyonya C dengan umurnya yaitu 27 tahun. Terus masuk
pada tanggal 15 September pukul 8. Nah teman-teman, nggak kelihatan, dengan keluhan mules-mules sejak 8 jam yang lalu. Baik, ibu datang itu pukul ibu datangnya itu pada kasus pukul 8 kan, pukul 8, dan mulesnya sejak 8 jam yang lalu, berarti pukul 01.00 seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya lalu untuk GPA nya itu kehamilan kedua, terus ini 1 P nya dan kegugurannya 0 seperti itu. Terus selanjutnya kita mengisi ini ya, kontraksi tiap 10 menit seperti itu ya teman-teman, sesuai yang sudah saya jelaskan di video yang pertama tadi. Terus untuk mempermudah kita isi waktunya aja terlebih dahulu, yaitu 18.00. Terus selanjutnya adalah pukul 0 ini pukul 08.00, slotnya 09.00, terus jam 10.00, selanjutnya 11.00, 12 jam 1. Seperti ini ya teman-teman. Baik, sesuai aturan, dimana setiap 10 menit itu ibu mengalami berapa kali kontraksi, dan jika kurang dari 20 itu di TTI, 20-40 diaksir, dan kalau lebih dari 40 itu dihitamkan. Nah pada pukul 8.30 itu kan 3 kali kontraksi dengan hisnya itu 30, berarti kan 3 kali kontraksi di sini. Kalau 30 kan antara 20-40, jadi ini diarsir, bawahnya juga ikut diarsir seperti ini ya teman-teman. Terus yang kedua juga masih sama sampai pukul 10, berarti di sini diarsir, ini masih sama. Arsir ya teman-teman, biar lebih cepat aja, soalnya ini waktunya juga udah mepet deadline. Nah ini kan udah. Terus pada pukul 10.30 itu 3 kali kontraksi, namun 35, jadi ini juga masih 35 kan masih antara 20-40 kan ya teman-teman, jadi masih diarsir seperti itu. Terus pada pukul 11 itu 45 itu berarti udah dihitamkan kan, soalnya udah lebih dari 40, mengalami 3 kali, berarti ini warnanya hitam ya teman-teman. Ini juga hitam, ini juga sama. Sama, dan ini juga masih sama sesuai data ya teman-teman. Jadi ini saya jelaskan ya teman-teman, pada sesuai kasus ini. Yang pertama itu ibu mengalami kontraksi 3 kali dengan hisnya rentan 20-40, jadi ini kan aku aksir kan. Dan pada kasus selanjutnya itu masih sama
kasus pukul ini jam 9 ini juga sama, 9.30 juga iya masih sama. Namun pada pukul 10.30 ini ibu mengalami rentan di atas lebih dari 45. Jadi ini dihitamkan ya teman-teman, hitamkan. Baik, selanjutnya pada kasus itu pada pukul 8 itu kan turunnya kepala itu 5/3. Kita bisa tulis 5 atau 3. Jadi kita tulis saja ya teman-teman di sini 3. Seperti itu. Kita tulis. Ini data selanjutnya masih sama. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini data selanjutnya masih sama. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya pada pukul 12.30 itu adanya penurunan kepala yaitu 1/5. Maka kita tulis 1/5 ya teman-teman. 1/5 itu tempatnya di sini. Terus selanjutnya pada pembukaan serviks itu kan pembukaannya didatakan 8, maka kita X saja 8 seperti ini. Terus ini sesuaikan data aja sampai pukul 12 ini masih sama pembukaan 8. Terus pada pukul 13.30 itu ada mengalami kenaikan yaitu pembukaan 10, maka kita X10 sini ya. Nah ini juga sama 10. Jadi untuk datanya seperti ini kita peroleh. Selanjutnya kita mengisi denyut jantung janin per menitnya, dimana pada data itu ibu datang denyut jantung janinnya adalah 150, maka ini di sini 150. Terus pukul 8.30 itu 154, jadi di sini. Terus pukul 9 160 di sini. Pada pukul 9.30 itu 156 di sini. Terus jam 10 158 di sini. Terus 10.30 itu 154 di sama di sini. Terus pukul 11 itu 158 dan 11.30 juga 158, berarti kan di sini. Terus pada pukul 12 itu 160, berarti naik kan ya teman-teman. Terus pada pukul 12.30 itu 160, dan pada pukul 13 itu 158. Dan untuk memperindah atau memperjelas kita bisa tarik garis ini teman-teman. Baik, untuk air ketubannya itu kita bisa lihat. Selanjutnya untuk pengisian air ketuban itu kita isi sesuai data, yaitu jernih, tidak ada penyusupan. Kita isi sesuai data ya teman-teman. Nih. Jernih, tidak ada penyusupan. Dan benar-benar pada pukul 12.30 ini ternyata ada perubahan, yaitu keruh. Seperti itu teman-teman pada soal. Keruh tapi tidak ada penyusupan, seperti itu ya. Jadi ini udah benar. Selanjutnya kita adalah mengukur tekanan darah dan nadi, dimana pada data pertama itu diperoleh tekanan darahnya 120/80. Jadi gini, 120 ini ya teman-teman. Dan selanjutnya itu di data masih sama. Sama ya, 120/80. Ini sesuai data ya teman-teman. Jadi kita sesuaikan data aja, ngisinya 120/80. Seperti
seperti ini ya teman-teman, kita isi sesuai data yang sudah diberikan. Per 80 seperti itu. Dan pada kasus itu ini frekuensi nadinya yang pertama itu ibu datang yaitu adalah 90, jadi kita titik di 90 seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya juga masih sama 90, selanjutnya data selanjutnya sama 90, dan pada pukul 9.30 itu yaitu 88, jadi di sini ya teman-teman. Terus pukul 10 juga sama 88, terus 10.30 itu 90, 11 juga 90, terus pukul 11.30 itu 90 juga. Terus pukul 12 dan 12.30 juga nadinya masih sama, dan pukul 13 itu nadi di 92, jadi agak di sini ya teman-teman. Sudah untuk pengukuran nadi. Dan untuk pengukuran suhu kita sesuaikan aja dimana suhunya itu ibu adalah 37 derajat Celcius, kita tulis saja 37 seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya untuk urin, ini ibu mendapatkan protein aseton atau tidak. Jika tidak, kita strip aja. Bentar ya teman-teman. Strip aja gitu. Untuk suhu ini kan yang pertama tadi ibu suhunya itu adalah, ibu pertama datang itu suhunya adalah 36,7, maaf ini 36,7 derajat Celcius. Dan untuk selanjutnya ini diisi yaitu adalah berapa ini? Ibu adalah 37. Untuk selanjutnya bisa diisi sesuai data ya teman-teman. Langsung aja ke urin. Selanjutnya untuk urin, volume urin pada data itu jam 8 belum ada, jadi di strip aja. Dan data selanjutnya itu diperoleh penambahan urin 300, jadi ini di plus 300. Dan seterusnya ditulis 300 ya teman-teman. Seperti ini. Oke, sudah beginilah cara mengisi patograf yang benar. Terima kasih, maaf jika ada salah karena saya juga masih belajar. Semangat!